ketika kita bicara tentang perang atau menghadapi krisis atau menghadapi badai, tentu kondisinya akan bergelombang penuh dengan resiko. Setiap orang akan mengalami yang namanya rasa tidak enak dari krisis atau perang atau badai tersebut. Sehingga ketika mindset F-word-nya di awal sudah kita masukkan kepada mereka, bahwa mereka sudah tahu bahwa kita sedang mengalami krisis, insya Allah biasanya tim kita itu memiliki mindset toughness, karena mereka pun ngerti bisnis sedang terkoreksi, sehingga mereka tidak akan menuntut apa-apa kepada kita dan mendukung kita apapun keputusan kita, sehingga kapal ini tetap bisa selamat. Yang penting pertama adalah kapal ini selamat dulu, bos. Karena kalau kapal ini karam, maka yang terjadi adalah kita akan tenggelam bersama-sama. Halo bos, ketemu lagi dengan saya di sesi Coach Rama Berbagi Strategi. Alhamdulillah habis sholat Jumat. Sebelum melanjutkan perjalanan bos, kembali saya ingin berbagi bersama bos-bos saya semua. Hari ini saya tergerak untuk berbagi mengenai strategi bisnis. Mengingat dari tadi pagi saya baru saja menghubungi beberapa klien-klien kita di masa lalu, terutama yang bergerak di industri otomotif bos. Kita tahu saat ini industri otomotif sedang terkoreksi besar-besaran, sehingga tadi pagi saya menghubungi beberapa klien-klien kita menanyakan bagaimana kondisi perusahaan yang mereka jalani saat ini. Ternyata bos, ada dua jawaban yang sangat tragis yang saya rasa itu terjadi pada klien-klien kita. Yang nomor satu adalah produksinya turun hingga 70% bos. Jadi bayangkan bagaimana mereka membiayai operasionalnya hanya dengan produksi 30%. Kemudian yang kedua, salah satunya adalah mengatakan bahwa habis saja melakukan terminasi kontrak terhadap 100 orang karyawannya. Sebuah situasi yang menyedihkan bos di era krisis seperti ini, bahwa kita tidak bisa pungkiri semuanya sedang terkena krisis. Itulah mengapa saat ini saya tergerak untuk membuat materi strategi bisnis ini, yang dimana yang saya angkat di sini adalah bagaimana cara kita memimpin di era krisis. Oke bos, semoga video ini bisa membantu para klien dan juga para pelaku bisnis yang ada di industri yang sedang mengalami krisis. Ketika kita bicara krisis bos, itu kita melihat pada 3 sektor utama. Yang pertama adalah kita melihat dari faktor sektor industrinya. Apakah sektor industri kita terkoreksi dari tahun-tahun sebelumnya, jungkir balik gitu ya, atau menurun tajam dari tahun-tahun sebelumnya? Maka dapat dikatakan bahwa sektor industri kita sedang mengalami krisis. Kemudian yang kedua, kita lihat tentang bisnis industri kita sendiri. Apakah bisnis kita ini sedang terkoreksi dalam pencapaian atau kinerjanya? Apakah permintaan sedang turun atau tidak? Sehingga di situ kita bisa melihat apakah bisnis kita sendiri sedang terkoreksi dan mengalami krisis. Dan yang nomor 3, ketika kita bicara tentang krisis ya, fenomena krisis, itu adalah apakah customer kita ekonominya sedang terkoreksi. Ketika 3 hal ini terkoreksi semua, sektor industri terkoreksi, bisnis terkoreksi, dan ekonomi dari customer kita terkoreksi bos, maka dapat dikatakan bisnis kita sedang krisis. Oke bos, ketika kita bicara krisis berarti kita sedang bicara bagaimana memimpin kapal yang namanya perusahaan ini menghadapi terjangan badai. Sehingga ketika kita bicara tentang bagaimana menghadapi terjangan badai atau bagaimana kondisi menghadapi peperangan dengan krisis ini, tentu kita membutuhkan pola kepemimpinan yang berbeda ketika dibandingkan dengan hari-hari damai dan sejahtera ya bos. Kita mulai ya. Bagaimana cara kita memimpin di era krisis bos? Nomor 1, kita nggak pakai basa-basi lagi bos, karena ini kondisi gawat, urgent, penting.
Yang nomor satu, ketika kita bicara cara memimpin di era krisis, itu adalah kita harus change mindset dulu kepada semua orang di dalam internal perusahaan kita, bahwa kita saat ini sedang berada dalam peperangan atau dalam badai. Jadi mindset at war-nya, wah itu yang nomor satu bos ya. Mindset at war-nya harus dimasukkan dulu, sehingga setiap orang mengetahui bagaimana kondisi real dunia industri dan kinerja bisnis yang sedang kita jalani bersama. Jangan sampai kita merasa krisis, namun tim yang ada di dalam perusahaan kita tetap tidak merasakan adanya krisis. Jadi ketika perang sedang terjadi atau ketika badai sedang menghadang, maka sebagai pemimpin di dalam perusahaan kita harus pastikan bahwa setiap orang di dalam perusahaan kita memiliki mindset of war. Sehingga itulah yang pertama ketika kita bicara tentang mindset of war, itu adalah mindset awareness. Setiap orang harus sadar bahwa saat ini kita sedang berada dalam kondisi krisis. Kondisi yang sangat berbeda dari kondisi real keseharian yang biasa kita jalani bersama. Sehingga ketika mereka sadar tentang kondisi yang ada, bahwa kita sedang mengalami krisis, maka mereka pun akan dengan sadar membantu kita untuk melewati krisis. Dan seandainya kita harus mengambil keputusan yang tidak mengenakan bersama, maka dipastikan bahwa mereka akan siap mendukung apapun keputusan kita. Itu yang nomor satu ketika kita bicara mindset at war, yaitu mindset awareness. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang mindset of war, ketika kita menghadapi peperangan atau badai, itu adalah kita harus membentuk yang namanya mindset toughness atau yang namanya ketangguhan. Ketika kita bicara tentang perang atau menghadapi krisis atau menghadapi badai, tentu kondisinya akan bergelombang penuh dengan resiko. Setiap orang akan mengalami yang namanya rasa tidak enak dari krisis atau perang atau badai tersebut. Sehingga ketika mindset F war-nya di awal sudah kita masukkan kepada mereka, bahwa mereka sudah tahu bahwa kita sedang mengalami krisis, insya Allah biasanya tim kita itu memiliki mindset toughness, karena mereka pun ngerti bisnis sedang terkoreksi, sehingga mereka tidak akan menuntut apa-apa kepada kita dan mendukung kita apapun keputusan kita, sehingga kapal ini tetap bisa selamat. Yang penting pertama adalah kapal ini selamat dulu bos, karena kalau kapal ini karam, maka yang terjadi adalah kita akan tenggelam bersama-sama. Disinilah dibutuhkan mindset F war dan juga mindset toughness, sehingga setiap tim perusahaan kita itu dapat dengan teguh, tangguh untuk melewati badai krisis ini. Ketika itu dilakukan, maka tugas pertama kita sudah selesai bos. 50% keberhasilan didapat dari mindset at war-nya dulu sudah tercapai. Itu yang nomor satu ya bos. Kemudian yang kedua bos, ketika kita bicara memimpin di era krisis, maka yang nomor dua yang penting sekali harus kita lakukan itu adalah shifting direction. Jadi kita harus mengubah arah kita ketika kita ingin berjalan. Ketika kita bicara tentang melewati badai bos, tentu saja kita tidak bisa melewati jalur yang sama seperti ketika kondisinya tenang, kondisinya damai. Tentu kita harus melewati jalur-jalur yang dimana kita bisa tidak karam dalam menghadapi badai atau menghadapi peperangan yang sedang kita alami. Jadi shifting direction ini menjadi urgensi kedua ketika kita ingin melewati badai krisis ini, sehingga perusahaan kita tidak karam. Yang penting perusahaan jangan karam dulu bos, karena kalau karam kita tenggelam bersama-sama ya. Oke ya. Jadi ketika kita bicara tentang shifting direction atau berputar atau berbelok arah, maka yang nomor satu itu adalah ubah arah konsumen. Jadi ketika kita bicara tentang krisis, jarang sekali krisis itu terjadi pada semua sektor industri. Ketika kita bicara tentang
mengubah arah konsumen, itu kita lihat dulu produk kita seperti apa. Kita harus cek dulu apakah ada dari produk-produk kita atau dari service-service kita yang dimana kita shift kepada sektor industri atau pada customer yang tidak terkena badai krisis. Salah satu contohnya ketika kita bicara krisis saat ini, beberapa industri yang tidak terkena badai krisis, salah satunya adalah industri food dan industri beverage. Jadi F&B ini ya, atau fast moving consumer good juga sama. Ini adalah industri-industri yang sedikit sekali terkena badai krisis. Nah, ketika kita bicara tentang shifting direction, maka yang pertama kali harus kita lakukan apabila memungkinkan, bos, itu adalah mengubah arah konsumen kita. Ketika kita bicara tentang mengubah arah konsumen, bos, berarti kita benar-benar melupakan konsumen yang lama, terutama konsumen-konsumen yang dimana itu terkoreksi oleh badai krisis, dan kita mulai berpikir untuk menambahkan produk atau layanan kita sehingga kita bisa melayani sektor industri yang tidak terkena krisis. Disinilah dibutuhkan inovasi, bukan lagi kreativitas, bos. Kita harus berpikir out of the box, outside in bahasanya. Berpikir inovasi, bagaimana caranya kita bisa melayani industri yang dimana industri tersebut tidak mengalami badai krisis. Ubah arah konsumen kita. Salah satu klien saya, perusahaan water treatment yang sebagian besar kliennya itu adalah industri otomotif, pun sekarang sudah mulai shifting gear shifting gear menuju industri-industri yang tidak terkena badai krisis. Salah satunya adalah food and beverage, termasuk juga dengan cosmetics. Itu beberapa industri yang tidak terlalu terkena dampak badai krisis, sehingga shifting ini menjadi hal yang sangat krusial. Begitu juga dengan restoran juga sama, bos. Ketika kita bicara tentang restoran, kita harus shifting direction dari konsumennya, dari mereka yang biasa datang. Kita harus shifting menjadi kita yang melakukan delivery kepada mereka. Jadi kita mengubah arah konsumen kita sehingga pada akhirnya kita bisa survive. Sekali lagi, bos, yang penting survive, oke? Kemudian yang kedua, shifting direction itu adalah tentu mengubah produk. Ketika kita bicara tentang melayani konsumen yang berbeda, tentu kita harus menggunakan produk yang berbeda pula. Nah, produk yang berbeda ini harus kita ciptakan secepatnya, bos, sehingga pada akhirnya produk kita pun bisa diterima oleh market. Ketika kita bicara tentang mengubah produk, di situ juga butuh yang namanya inovasi. Bos akan sering mendengar saya mengatakan inovasi karena ketika kita bicara tentang krisis, kita butuh bekerja ekstra. Bukan malah menjadi demotivasi, namun justru harus lebih termotivasi, bekerja ekstra untuk membuat perusahaan ini tetap bisa bertahan. Setelah kita bicara tentang mengubah produk, maka yang ketiga kita bicara tentang mengubah metode pemasaran. Jadi metode pemasaran pun ini penting. Tadi saya cerita tentang industri restoran ya, bos. Ketika kita bicara tentang industri restoran, ketika kita bicara tentang mengubah metode pemasaran, kita harus mulai berpikir untuk masuk ke dalam dunia digital. Inilah the new era of marketing, bos. Setiap bisnis itu harus masuk ke dalam dunia digital. Bahkan beberapa klien saya, salah satu yang tadi yang saya bilang industri pengolahan air dan pengolahan air limbah pun, saat ini saya minta untuk masuk ke dalam industri pemasaran digital. Setiap orang harus punya portofolio online untuk memastikan produk mereka mendapatkan brand awareness dan brand chosen, sehingga pada akhirnya mereka shiftingnya itu bisa lebih cepat berhasil, bos. Nah, ini mengubah metode pemasaran ini juga penting untuk memastikan shifting direction ini dapat berjalan dengan baik. Itu yang nomor 2 ya, bos. Kemudian yang terakhir, yang nomor 3, ketika kita bicara tentang cara memimpin di era krisis, ini tentu dan tidak bukan adalah tentang efisiensi. It hurts to me to say,
Menyakitkan buat saya harus mengatakan, tapi efisiensi ini tetap harus dilakukan, bos. Oke, ketika kita bicara tentang efisiensi, ada dua hal yang harus kita lakukan, bos. Yang nomor satu adalah kurangi makan. Aduh, ini opsi pertama, bos. Ketika kita tidak ingin melakukan opsi kedua yang akan lebih tidak mengenakan lagi, maka opsi pertama yang harus kita lakukan itu adalah kurangi makan, berhemat. Kita melakukan penghematan operasional cost. Jadi pastikan setiap orang tahu bahwa ketika kondisi krisis seperti ini kita butuh berhemat, sehingga setiap orang tahu bagaimana cara melakukan efisiensi, sehingga pada akhirnya perusahaan ini dapat bertahan, dapat survive dalam kondisi krisis. Kemudian yang nomor dua, ketika yang namanya berhemat ini juga masih belum cukup, bos, maka terpaksa kita lakukan yang nomor dua, yaitu meringankan muatan dalam kapal. Memang mungkin tidak enak, bos, tapi inilah kondisi realnya. Ketika kita bicara tentang kapal yang sedang mengalami badai, kadang meringankan kapal yang memiliki muatan berlebih itu menjadi salah satu alternatif. Memang ini terasa berat, namun inilah kondisi fakta, kondisi real yang harus dilakukan ketika kita berbicara tentang memimpin di era krisis. Oke, bos, ketika tiga hal tadi kita lakukan, yang pertama adalah menanamkan mindset at war, kemudian shifting direction sebagai strategi nomor dua, sehingga kita bisa mengubah arah bisnis kita, sehingga bisnis kita tetap bisa berjalan, tetap bisa survive. Dan yang ketiga, melakukan efisiensi internal sehingga kapal ini menjadi lebih ringan dalam mengarungi badai krisis yang sedang kita alami saat ini. Oke, bos, tenang saja, badai itu tidak akan berjalan selamanya. Kadang setelah badai akan timbul yang namanya ketenangan, sehingga badai ini hanya bersifat sementara. Dan ketika ini terjadi, kita harus melakukan apapun yang dibutuhkan untuk memastikan kapal ini tidak karam. Hard to say, hard to do, tapi inilah realita ketika mengalami krisis. Sebagai pemimpin bisnis, kita harus tabah, kita harus kuat, dan kita harus yakinkan kepada setiap orang dalam perusahaan kita, meskipun yang tetap bersama kita ataupun termasuk bagian yang dikurangkan ketika mengalami krisis, pastikan kepada mereka bahwa ketika perusahaan ini kembali naik, mereka adalah orang-orang pertama yang akan didahulukan ketika mereka ingin naik kembali ke dalam kapal yang sudah melewati badai. Oke, bos, at the end, bos, every crisis will create winners. Setiap badai akan menciptakan pemenang, karena ketika kita sudah melewati badai, maka kita sudah memiliki mental pemenang, dan kedepannya akan melewati masa-masa yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan kesejahteraan. Oke, bos, semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi motivasi buat semua bos-bos saya yang ada di sini, sehingga bisa melewati badai krisis ke depan yang kita masih belum tahu kapan akan selesainya. Dan semoga kita bisa bersama-sama saling menguatkan sehingga bisnis dan industri kita dapat berjalan dengan baik dan akan meningkat, dan tentu saja survive setelah melewati badai ini. Semoga bermanfaat, bos. Sampai ketemu lagi di sesi Coach Rama berbagi strategi berikutnya. Work smart ya, bos, and tetap tabah, tetap kuat, tetap semangat, dan sampai ketemu lagi. Bye, bos. Ketemu lagi ya.